Setiawan MAG atas waktu dan kesempatannya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kembali bersua dalam media virtual dalam rangka Thalabul Ilmi. Alhamdulillah kita kembali mengkaji tentang serial pendidikan Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kita kaji yakni kitab yang dikarang oleh ulama kontemporer yang eksis di bergerak di pendidikan Islam yaitu Syekh Abdul Fattah Bubudah dalam kitabnya Ar-Rasul Al-Mu'alim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Suatu kitab yang membahas tentang tips sukses, bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya sehingga Islam gemilang hingga saat ini kita rasakan. Kemudian yang kedua berkaitan tentang metode-metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk di poin mengenai metode Nabi SAW dalam mendidik. Hal ini kita masuk pada bab metode pendidikan Rasulullah SAW dengan menggabungkan metode verbal dan non verbal. Jadi metode menggabungkan metode secara perkataan yang diiringi dengan isyarat atau bahasa tubuh ataupun bahasa yang berkaitan tentang hal-hal yang menguatkan dari bahasa lisan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak metode yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan yang pertama, bahwa Rasulullah adalah guru yang sukses dan inspiratif sehingga banyak menggunakan ragam varian metode yang efektif sehingga apa yang disampaikan itu bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya metode yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pendidik yang inovatif, pendidik yang kreatif, yang dengannya menjadikan diri kita itu semangat di dalam mengkaji tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru yang sukses sepanjang masa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab pembahasan mengenai penggabungan metode perkataan yang diiringi dengan isyarat, yang diiringi dengan bahasa tubuh. Nah, ini banyak hadis yang telah menjelaskan. Di antara rangkaian hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Summa syabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina asabihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah memberikan perumpamaan. Perumpamaan al-mu'min, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti kalbunyan, satu bangunan yang kuat, satu bangunan yang kokoh, yasyuddu ba'duhum ba'do, yang mana bagian satu dengan bagian yang lainnya itu saling menguatkan, saling memperkokoh. Nah, bagian penting dari materi ini adalah Rasulullah menjelaskan summa syabbaka, ya. Kemudian Rasulullah menyilangkan jari jemarinya seperti ini. Itu memberikan isyarat ketika Nabi bersabda, Nabi memberikan pendekatan isyarat dengan tangannya. Apa maknanya? Bahwa bahasa lisan yang diikat dengan iringan bahasa tubuh itu akan lebih menguatkan pemahaman dan menguatkan kemudahan bagi peserta didik memahami, mencerna dari materi yang
disampaikan. Nah, ini adalah poin yang pertama yang perlu kita kaji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini itu banyak sekali istifadah dan hikmah yang dapat kita peroleh. Di antaranya adalah bagaimana Nabi syabbaka Rasulullah baina asabihi. Di bagaimana Nabi memperumpamakan bangunan tersebut antara kaum muslimin dengan menyilakan jari jemarinya seperti ini. Nah, ini adalah mengindikasikan bahwa bahasa lisan yang diperkuat dengan bahasa tubuh itu akan lebih unik, lebih menarik, dan lebih mengena. Nah, itulah poin yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam dimensi hadis ini menjelaskan tentang pentingnya pendidikan yang mengedepankan aspek ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Nah, inilah yang paling penting sebagai dasar untuk mempererat, memperkokoh di dalam miniatur pendidikan kita. Jadi jelas ya. Nah, itulah bagaimana Rasulullah itu menyilangkan jari jemarinya sebagai tanda lambang kekuatan, kekokohan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin yang tidak mudah untuk diluluhlantahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di hadis yang kedua. Yang mana hadis yang kedua ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW itu memberikan perumpamaan dari lisannya yang diikat dengan anggota tubuhnya. Hal ini menjelaskan, diriwayatkan dari Al-Bukhari bahwa dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafidul yatim fil jannah hakada wa qala bi asmahi asyababah wal wusta. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang memberikan pelajaran, sedang menyampaikan materi pendidikannya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa qala bi asmahi asyababah wal wusta. Jadi Rasulullah memberikan keterangan bahwa Nabi beserta orang yang kafirul yatim, orang yang menyantuni anak yatim, orang yang mendidik anak yatim, orang yang menjadi pulang punggung bagi anak yatim, orang yang mengurusi anak yatim fil jannah akan bersama Nabi di surga. Hakala, yang jaraknya dia dengan Nabi itu diumpamakan oleh Rasulullah seraya mengisyaratkan dua jarinya, ya, jari telunjuk dan jari tengah kemudian dirapatkan. Ya, ini adalah suatu keterangan yang mudah untuk dipahami dan sebagai wujud motivasi di dalam fastabiqul khair. Bagaimana Nabi memperumpamakan orang yang menyantuni, yang mengurusi anak yatim akan bersama Nabi di surga yang derajatnya sangat dekat. Diibaratkan dengan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah ini yang sangat dekat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita menjelaskan tapi tidak diiringi anggota tubuh, mungkin biasa-biasa saja. Tapi bagaimana Nabi memberikan daya tarik yang sangat luar biasa. Ana waqafil yatim fil jannah hakana. Ya, sangat dekat, sangat mudah dimengerti, sangat jelas untuk dipahami. Nah, inilah yang membangun kita itu lebih semangat di dalam mempelajari bahasa tubuh. Nah, Nabi ini adalah salah satu yang menjadi pionirnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas inilah pentingnya bagaimana bahasa lisan yang berbentuknya verbal itu diikat dengan bahasa tubuh yang sifatnya non verbal. Nah, itu akan lebih mudah dan lebih bagus untuk diimplementasikan dan menarik minat belajar peserta didik kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia pendidikan Islam sudah banyak tentang hal-hal yang mengkaji kaitannya bahasa verbal dan bahasa non-verbal, integrasi bahasa lisan dan bahasa tubuh. Nah, di sini saya akan tunjukkan salah satu buku yang membahas tentang buku pintar bahasa tubuh.
untuk guru. Jadi guru harus interaktif, harus mengolah bahasa tubuhnya. Maka di dalam dunia public speaking itu sangat berpengaruh. Jadi ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan oleh guru di dalam komunikasi. Ada verbal, bahasa lisan. Ada non verbal yaitu bahasa tubuh, ekspresi muka, ya, gerak tubuh, gesturnya, dan lain sebagainya, intonasi, cara bicara, dan lain sebagainya, itu sangat mengikat dan sangat membangun harmonisasi dalam berjalannya suksesi pendidikan. Dan ada yang berikutnya adalah visual, media-media yang menggunakan visual yang diindra, baik berupa bentuk gambar ataupun video, sehingga saling bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Dari tiga aspek ini, visual, kemudian verbal, dan non-verbal, itu saling terintegrasi. Tapi yang paling dominan bagi kita adalah kemampuan kita di dalam membangun, mengolah daya bahasa tubuh kita. Sebagaimana Nabi yang tadi menyampaikan, ana waqafil yatim fil jannah, ya, kahar. Jadi sangat dekat, ya, mengumpulkan seraya berkata, menunjukkan pentingnya bahasa tubuh yang diikat dengan bahasa lisan verbal. Hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di hadis yang ketiga. Hal ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi, bahwasanya di suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang sahabat yang ingin mendapatkan ilmu, yang ingin mendapatkan wejangan, nasihat, kemudian hikmah, pesan yang sangat berarti. Apa yang disampaikan sahabat tersebut? Kultu, ya Rasulullah, haddatsani bi amrin a'tasimu bihi. Seorang sahabat menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haddatsani bi amrin a'tasimu bihi. Sampaikanlah kepadaku suatu perkara yang dengannya aku jadikan sebagai pegangan hidup, yang dengannya aku jadikan pedoman hidupku. Perkara yang agung, yang mulia. Maka Nabi SAW memberikan nasihat, memberikan pelajaran, qala kur rabbi Allah summa staqim. Nabi memberikan wasiat, pelajaran berharga untuk sahabat tadi yang ingin mendapatkan wasiat, pelajaran dari Nabi SAW tentang suatu perkara yang agung, diantaranya kul, katakanlah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Jadi ini adalah perkara yang utama dan mendasar di dalam dimensi keislaman, yaitu perkara ketauhidan yang dengannya menjadi asbab, wasilah, as-sa'adah fi dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan sebagai sarana miftahul jannah, kuncinya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sumastaqim. Nah, Nabi memperjelas, ketika engkau berkata Rabb Allah, mengimani Allah, ya, sumastaqim, lantas kemudian engkau istiqomah. Para ulama memberikan 4 pilar yang utama di dalam qurb Allah. Yang pertama adalah mengimani tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, mengimani tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 4 pilar tersebut, istaqim, istiqomahlah, berpegang teguhlah. Bagaimana sahabat Nabi seperti Bilal, tetap istiqomah di dalam ketauhidannya. Nah, kemudian sahabat ini pun bertanya lagi kepada Nabi, qultu ya Rasulullah, ma ahwaku ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu perkara yang kau takuti, yang kau khawatirkan atas diriku. Ini luar biasa. Jadi seimbang antara reward dan punishment, supaya kita
termotivasi dan supaya kita juga hati-hati. Maka Nabi SAW memberikan wasiat yang dengan wasiat itu dia harus senantiasa berhati-hati, senantiasa berwaspada. Fahada Rasulullah SAW bilisani nafsi summa qala hadha. Nabi SAW menyampaikan bahwa perkara yang besar yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah lisannya. Seraya Nabi itu mengarahkan tangannya dan menempelkan kepada lisannya. Ini kata Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat perhatiannya Nabi dengan mengikat bahasa lisan diiringi dengan bahasa tubuh. Nabi mengisyaratkan tangannya kemudian meletakkan di lidahnya. Ini yang aku khawatirkan wahai sahabatku. Ketergelinciran lidah, ketergelinciran lisan yang itu sangat miris sekali. Sehingga banyak sekali orang yang mudah terjebak dengan lisannya, maka hendaknya untuk berhati-hati. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin penting di dalam hadis ini bagaimana Nabi bilisani nafsi summa qala hada. Nabi mengisrakan tangannya, kemudian meletakkan di lisannya seraya memperkuat tentang pelajaran dari perkara yang harus ditinggalkan. Luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat menakjubkan pendidikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu detailnya Nabi, ya, sehingga meletakkan tangannya ke lisan, ke lidahnya supaya wujud isyarat manusia dan kita semuanya berhati-hati untuk senantiasa menjaga lisan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di hadis yang terakhir. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari Al-Miqdad bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini mengkisahkan tentang fenomena kengerian hari kiamat. Tudna asyamsu yaumal qiyamah minal khalqi. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kelak di hari kiamat pada padang mahsyar matahari jaraknya didekatkan kepada manusia hatta takunu minhum kami kedari mungkin, sehingga jarak dekatnya matahari dengan manusia itu 1 mil. Fayakunu manusia yang ada di padang mahsyar itu mendapati kengerian sehingga mereka itu tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amal perbuatan yang dikerjakan. Faminhum may yakunu ila ka'abaihi. Di antara golongan manusia tersebut ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya. Ya, seraya Nabi memberikan isyarat dengannya dengan mata kakinya. Jadi bergerak. Bagaimana Nabi mengisyaratkan tangannya, kemudian menunjukkan kepada mata kakinya. Selanjutnya Nabi SAW mengabarkan tentang fenomena yang berikutnya. Wa minhum man yakunu ila rukbatahi. Maka di dalam kondisi tersebut ada golongan manusia yang tenggelam dengan keringatnya ila rukbatahi, ya, sampai dengan lututnya. Ya, Nabi pun mengisyaratkan tangannya kepada lututnya. Jadi ada manusia yang tenggelam sampai dengan lututnya dari keringatnya. Kemudian Nabi pun menjelaskan wa minhum may yakunu ila haqwaihi. Selanjutnya ada juga golongan manusia yang tenggelam dengan keringatnya pada hari kiamat itu sampai, ya, sampai pinggangnya.
Di riwayat yang lain ada yang tenggelam sampai pahanya gitu. Nah, ini sangat ngeri sekali ya. Yang pada waktu tersebut jarak matahari didekatkan dan amal manusia itu mereka sangat kehausan sehingga mereka pun juga ya dicumpai dengan kengerian sehingga banyak bercucuran keringat yang mana keringatnya itu ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai pinggul. Kemudian disampaikan Nabi oleh Nabi SAW, wa minhum may wa minhum man yuljimuhul arqu iljaman. Qala wa asyar Rasulullah biyadi ila fihi. Dan di antara itu semua ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai ya sampai lehernya, bahkan sampai menutupi ya tenggorokan ya sampai juga dia itu tenggelam seutuhnya iljaman ya dia tenggelam semuanya badannya tenggelam dengan keringatnya wa asyara Rasulullah biyadi ilafihi yang mana penjelasan Nabi SAW tersebut itu diiringi dengan gerak tubuhnya dengan isyarat tangannya dengan isyarat anggota tubuhnya. Nah inilah menandakan begitu semangatnya pendidikan Nabi SAW dan begitu perhatiannya Nabi terhadap bahasa tubuh. Nabi mengabarkan kalau pada hari kiamat matahari akan didekatkan di padang mahsyar. Jaraknya 1 mil, sangat dekat sekali. Kalau kita saja di hari ini di dunia yang jaraknya jauh, wah luar biasa ya. Banyak bercucuran keringat. Tapi ini di akhirat sangat dekat sekali, 1 mil. Sehingga manusia tersebut banyak yang mengeluarkan keringatnya sehingga tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam tadi dengan apa? Sampai mata kaki, sampai betis, sampai lutut, sampai paha, sampai perut gitu kan, sampai lehernya, bahkan sampai tenggelam seutuhnya seluruh tubuhnya. Yang mana penjelasan tersebut diiringi dengan bahasa tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ini menandakan yuk kita sama-sama meneladani tentang pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu atraktif, yang begitu inspiratif, yang begitu sangat humanis, yang begitu komunikatif, yang begitu ya sangat mengagumkan, yang semuanya selaras, integratif, bahasa verbal dan bahasa non verbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut itu diperkuat dengan hadis yang lainnya sehingga hadis ini menjadi renungan tentang pentingnya kita mengkaji pendidikan Nabi SAW yang mengintegrasikan ya metode verbal bahasa lisan dengan bahasa tubuh. Maka di dalam redaksi hadis Nabi yang lain yang menggambarkan tentang fenomena kengerian umat manusia yang tenggelam dengan keringatnya ketika matahari didekatkan pada hari kiamat, tapi ada 7 golongan yang mana 7 golongan ini mendapatkan naungan yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengindikasikan tentang output, tentang hasil dari pendidikan Islam. Pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW di antara 7 golongan tersebut yang mereka bebas, yang mereka selamat dari kengerian tadi, ya kengerian hari padang mahsyar yang tenggelam dengan amal solehnya. Ada yang Allah selamatkan dari 7 golongan tersebut, al-imamun adil, leader, pemimpin-pemimpin yang adil, dan itu dihasilkan oleh dunia pendidikan Islam. Maka pendidikan Islam dengan lahirnya dimensi pendidikan Nabi itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil. Kemudian yang berikutnya syabun nasabi ibadillah, sangat menginspirasi. Bagaimana dimensi pendidikan yang disampaikan Nabi itu melahirkan generasi-generasi yang pemuda yang senantiasa dihiasi dengan beribadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kenal tentang sahabat-sahabat yang Nabi yang sangat menginspirasi. Ya, itu
kehidupan generasi mudanya sangat memberikan kegemilangan yang senantiasa tumbuh di dalam ketaatan. Yang berikutnya, rojulun mu'alakum bil masajid. Ya, seorang laki-laki yang dia itu hatinya terpaut dengan masjid. Pendidikan apa lagi yang mendekatkan tersebut, melainkan tentang pendidikan Islam tentunya. Nah, inilah outputnya. Jadi ketika Nabi memberikan isyarat dengan integrasi pendidikan verbal dan verbal, jadi hasilnya, outputnya adalah melahirkan rojulun, ya, mu'alakum bil masajid. Selanjutnya juga rojulani tahabawi fillah, ya, insan yang senantiasa mengasihi, cinta kasihnya saya, ya, itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ini yang sangat miris di dalam pendidikan yang hari ini kita diterpa dengan era globalisasi, yaitu seorang yang dia tuh diuji dengan syahwatnya, ya, bahkan di redaksi hadis, ya, seorang wanita yang menggiurkan jiwanya, punya kedudukan yang istimewa dan punya kecantikan yang sangat menarik. Tapi apa yang sangat menarik dikatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah sehingga dia terhindar dari perbuatan zina. Jadi ini adalah output hasil dari salah satu metode Nabi SAW, dan tentunya yang keenam dan ketujuh itu sangat relevan untuk kita semuanya untuk kita kaji. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hadis-hadis yang mengaitkan metode pendidikan Nabi, integrasi bahasa lisan verbal dan nonverbal bahasa tubuh banyak sekali, tapi kita simpulkan, kita ringkas menjadi 4 hadis tersebut. Yang pertama tentang bagaimana Nabi itu menyilangkan jari jemarinya, melambangkan tentang ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah bagaimana Nabi memperumpamakan kafil yatim, orang yang menyantuni, yang mengurusi anak yatim, ya, fil jannah hakada, yang sangat dekat, ya, diibaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangun, ya, spirit sangat perhatian kepada sahabatnya yang bertanya. Bagaimana Nabi mengisyaratkan tangannya untuk memperkuat sabdanya, pendidikannya, dengan meletakkan tangannya mengisyaratkan kepada lidahnya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggerakkan tangannya, anggota tubuhnya terhadap fenomena kengerian hari kiamat yang matahari didekatkan dan kondisi manusia waktu itu tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amal soleh yang dikerjakan. Baiklah, demikianlah renungan singkat yang dapat kita kaji dari kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Semoga hal ini memberikan semangat bagi kita dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Adanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Jabar yang telah memberikan nasihat dan ilmunya tentunya terkait dengan Ar-Rasul Al-Muallim, ya. Rasul adalah sosok pendidik. Nah, selanjutnya kami undang rekan-rekan sekalian untuk diskusi terkait dengan tema yang tadi sudah disampaikan. Jika ada hal-hal yang sekiranya mungkin mau ditanyakan, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Insya nanti dibaca satu persatu sampai waktunya memungkinkan. Atau mungkin mau langsung interaktif, boleh juga langsung diaktifkan mikrofonnya saja. Jika ada yang mau bertanya. Silakan, kontrol ya ikhwan dan akhwat. Silakan, jika ada yang mau bertanya, boleh diaktifkan mikrofonnya. Atau jika malu bertanya, boleh di kolom chat. Ada? Silakan, Bapak Ibu.
Gimana? Cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup ya? Oh, ada ini pertanyaan nih. Mohon maaf. Kita baca Ustadz dari Adam Adi. Assalamualaikum. Afwan Ustadz izin bertanya. Apakah ada kondisi yang tidak diperkenankan dalam menggabungkan dua metode tersebut? Demikian Ustadz. Baik, langsung saja Sad ya. Sambil Ya, nunggu yang lain sangat menarik nih kita kaji. Baik, secara umum semuanya diperkenankan ya. Jadi kan itu kan bahasa tubuh. Nah, teman-teman sekalian, di dalam dunia public speaking, nah itu juga akan diperkuat ketika mahasiswa akan mengambil mata kuliah mikrotika. Jadi ada gerakan tubuh yang sekiranya harus dihindari ya. Yang pertama adalah memegang kepala, gitu kan. kan Jadi memegang-megang kepala tanpa ada tujuannya, gitu kan. bilang Kadang-kadang kita gini, gitu kan. Nah, jadi ini adalah sebaiknya dihindari, gitu. Tapi kalau ternyata ada kepentingan sebagai isyarat bagaimana nanti seperti itu boleh. Tapi kalau kita lagi ngajar, ya memegang kepala ataupun garuk-garuk seperti ini, nah itu adalah hal yang perlu dihindari. Ini bagus nih, ya kita masuk. Kedua adalah, nah ini sangat penting nih bagi kita ya, memasukkan tangan ke saku. Jadi ke tangan ke saku tanpa adanya ini, biasanya yang laki-laki yang pakai ini, yang pakai ada ada sakunya yang di kemejanya ataupun di ininya di masuk, kalau enggak ke saku celana. Biasa kan ada yang seperti itu kan. Jadi menggerakkan tangannya sambil ngomong jelasin, tangannya itu dimasukkan ke kantong sakunya seperti itu. Nah, ataupun ke kantong bajunya yang depan gitu. Nah, itu tidak etis. Jadi eh, kurang kurang baik. Nah, menandakan dia kurang interaktif dan kurang kreatif seperti itu. Nah, itulah yang perlu dihindarkan. Terus apalagi Ustadz? Nah, jadi bertulang pinggang seperti ini nih. Nah, kan biasa gitu kan, tapi tidak ada keperluan. Gitu. Sambil ngomong jelasin kita tulak pinggang gini kan. Nah, gini seperti itu. Nah, itu adalah gerak tubuh yang perlu dihindari. Masih banyak hal yang perlu kita kaji. Jadi betul tadi. Secara umum sih tidak ada yang dilarang, tapi secara kaidah public speaking ada hal yang perlu dihindari seperti tadi, ya. Jadi memegang ini kepala ataupun leher, garuk-garuk gitu kan, masukkan ke saku, bertolak pinggang ataupun sejenisnya. Nah, itu sebaiknya dihindari karena berindikasi kurang kreatif dan kurang semangat seperti itu. Jelas ya? Masya Allah, barakallah fiik. ya baik. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Demikian Saudara Adam Adi ya. Mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya silakan kami masih diberikan waktu kesempatan satu pertanyaan penanya terakhir mungkin silakan. Baik, boleh silakan rekan-rekan sekalian diaktifkan mikrofonnya atau dikirimkan pertanyaannya di kolom chat boleh silakan. Fadhlu. Besok tuh live di IG kodir hostnya. Kodirnya bisa. Kan udah masuk grup. Silakan. Mas Rian, mau bertanya Mas Rian? Ini alhamdulillah nih ada hampir 40 peserta yang join ya. Nah, ada calon mahasiswa baru di sini mungkin kalau ada boleh raise hand tanya apa namanya? Angkat tangannya. Nah, ini bagus ya pertanyaan nih di kolom chat ya.
Bagaimana tips agar mampu menggunakan bahasa tubuh yang itu mampu dipahami oleh orang lain? Nah, ini bagus juga nih. Baik, Ustaz Budi dijawab Baik, saja ya. silakan Ustaz. Nah, Ya, langsung ditanggapi. Nah, jadi bagaimana cara membiasakan bahasa tubuh dan bahasa tubuh kita itu dipahami oleh orang lain? Tips yang pertama adalah kita belajar tentang bahasa tubuh. Jadi saya sudah sampaikan, jadi sudah banyak tentang buku-buku yang mengkaji tentang bahasa tubuh. Jadi salah satunya adalah buku yang saya pegang ini. Jadi buku sukses bahasa tubuh guru, ya seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita memahami tentang bahasa tubuh tersebut seperti itu. Jadi supaya bahasa tubuh kita, ya bahasa nonverbal kita itu mudah dimengerti. Nah, tips yang kedua setelah kita belajar tentang bahasa tubuh tersebut adalah kita mensinkronisasi, ya, mensinkronisasi objek yang kita sampaikan dengan bahasa tubuh yang kita, ya, yang kita arahkan. Nah, itu sangat sangat penting teman-teman sekalian. Nah, bagaimana tadi Nabi SAW yang memperumpamakan tentang bilangan? Otomatis kan seperti itu. Karena yang ditunjuk adalah tentang bilangan dua seperti itu, yang menggambarkan Nabi dan kafilah Yakin. Nah, kalau kita tidak serius, udah tahu dua, ya, tapi lima seperti itu, ataupun ternyata bebas dan sebagainya tidak terarah, ini akan rancu untuk dipahami. Bagaimana tapi ana wa kafilah hatai, ya, sangat dekat seperti itu. Jadi mensinergikan. Dan yang kedua adalah melatih. Jadi teman-teman, jadi bahasa tubuh ini harus dilatih. Jadi bagaimana kita melatih gerak tubuh kita yang disinkronisasikan dengan muka kita seperti itu. Mimik, intonasi, suasana, plastik yang kita. Bagaimana Nabi tadi menjelaskan tentang bagaimana Nabi menjelaskan fenomena kengerian hari kiamat, itu Nabi sangat interaktif, ya, menggerakkan tangannya ke ke kakinya, kaki bagian mata kaki. Kemudian menggerakkan tubuhnya ke lututnya, ada yang tenggelam sampai lutut. Menggerakkan tubuhnya, tangannya ke bagian pahanya, bagian perutnya, bagian lehernya, bahkan juga berisyarat kepada atas kepalanya seperti ini, menunjukkan bagaimana Nabi sangat memperhatikan, ya, sinergisitas, ya, gerak tubuh, bahasa tubuh dengan tadi, ya, intonasi, raut muka dan kondisi, ya, pembelajaran yang disampaikan. Nah, insya Allah seiring waktu berjalan, khususnya bagi mahasiswa Prodi PAI dan juga IAP juga akan berjumpa dengan hal-hal yang berkaitan tentang micro teaching seperti itu. Nah, ini akan sangat menarik ketika dikaji gitu. Baik, barangkali seperti itu, Ustaz Budi. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya. Ada closing statement mungkin penutup yang ingin disampaikan Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ada di penghujung kegiatan ini. Yang pertama, dengan kita mengkaji pendidikan Islam, khususnya tentang profil Rasulullah sebagai guru, itu melahirkan spirit semangat guru untuk sukses di dalam mendidik. Sehingga lahirlah generasi-generasi gemilang seperti generasi di era kegemilangan Islam. Nah, inilah perlu kita untuk mengkaji. Banyak kita para ulama yang telah menjelaskan tentang suksesi pendidikan Nabi SAW di samping kitab Ar-Rasul Al-Mu'ali yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddha. Banyak sekali kitab-kitabnya. Ya, yang lain. Ada Syekh Ad-Duhaisi. Bagaimana membahas tentang karakteristik dan metode pendidikan Nabi SAW. Ada juga Syekh Fadl Ilahi. Ya, bagaimana bersama Nabi mendidik generasi idaman, bersama Nabi mendidik generasi-generasi unggul dan gemilang. Nah, jadi para ulama kita itu telah banyak menulis karya-karya yang berkaitan tentang profil suksesi pendidikan Nabi SAW. Maka yuk kita kembali berliterasi dan dengannya kita juga mencontoh beliau sehingga kita sama-sama melahirkan generasi yang gemilang. Nah,
tentu yang terakhir ketika dengan hal ini kita akan mendapatkan manfaat untuk ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dimensi pendidikan Islam. Di banyak hal-hal yang telah dikaji bagaimana Rasulullah di dalam berniaga, berbisnis, di dalam ekonomi, ya, kemudian di dalam politik dan sebagainya. Tapi yuk bagi kita semuanya kaji Rasulullah di dalam aspek pendidikannya, khususnya sebagai guru. Baik guru secara formal di lembaga pendidikan, ataupun guru sebagai fitrah insani yang kita semua akan menjadi guru. Ayah akan menjadi guru untuk anak istrinya. Seorang istri akan menjadi guru untuk anak-anaknya. Dan anak-anaknya pun akan menjadi guru untuk masyarakat. Nah inilah pentingnya kita mengkaji kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Ustadz sekali lagi atas nasihat dan materi yang telah diberikan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dan tanya jawab yang telah kita diskusikan tentunya jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian rutin setiap hari Ahad malam Senin ya. Kalau nanti linknya kita akan kirimkan ke teman-teman sekalian ya. Dan sebagai informasi bahwa kajian-kajian yang seperti ini itu nanti kita akan buatkan sertifikat kepesertaan ya. Dan sertifikat itu nanti teman-teman bisa gunakan untuk SKPI. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti kalau sudah semester akhir itu selain dapat ijazah nanti dapat SKPI namanya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, di antaranya diisi dengan kegiatan-kegiatan apa yang diikuti selama perkuliahan. Misalkan ada kajian atau ada pelatihan bahasa Arab atau bimbingan tahsin. Nah, itu nanti ada sertifikatnya. Sertifikat itu nanti diisi atau diberikan ke bagian akademik dan